manusia itu sadar atau tidak sesungguhnya dia adalah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang sadar bahwasanya dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lalai. Maka nanti orang yang sadar bahwasanya dia sesungguhnya dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan amal solih di dalam kehidupannya. Sementara orang yang lalai tidak sadar bahwasanya dia pada hakikatnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang-tenang saja di dalam kehidupannya, bahkan cenderung untuk berfoya-foya, cenderung untuk bersenang-senang di dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Insyiqaq. Setelah kita membahas ayat-ayat yang berkaitan tentang langit dan bumi, tentang kepatuhan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6 beralih kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha menuju kepada Tuhanmu dan kamu pasti akan menemuinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian bicarakan tentang manusia. Manusia itu sadar atau tidak sesungguhnya dia adalah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang sadar bahwasanya dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lalai. Maka nanti orang yang sadar bahwasanya dia sesungguhnya dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan amal solih di dalam kehidupannya. Sementara orang yang lalai tidak sadar bahwasanya dia pada hakikatnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang-tenang saja di dalam kehidupannya, bahkan cenderung untuk berfoya-foya, cenderung untuk bersenang-senang di dalam kehidupan ini. Dan di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan famulaqihi, maka kamu akan menemuinya. Para mufassir kemudian ada yang menyatakan bahwa makna mulaqihi ini, ada yang menyatakan mulaqi rabbik, menemui Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia itu kan dikatakan telah kembali ke haribaan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai bahwa mulaqihi itu kembali kepada kadhan ila rabbika kadhan, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, tentang amal yang dilakukan, bahwasanya dia akan menemui amal yang dia lakukan selama hidupnya. In syarran fasyarrun, kalau dia melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan balasan keburukan juga. In khairan fa khairun, kalau dia melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan juga di dalam kehidupannya. Ya, terserah kepada manusia apakah dia mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, tapi harus disadari bahwa nantinya dia akan menemui balasan dari apa yang dia lakukan. Makanya di dalam
satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan qala Jibril, bahwasanya malaikat Jibril pernah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silahkan kamu hidup sesuka hati kamu. Fa innaka mayyitun. Tapi ketahuilah bahwa nanti kamu itu akan meninggal dunia, akan mati. Jadi pertama kata malaikat Jibril yang memberikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ketika ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ibrahnya adalah kepada kita juga. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup sekehendak hati kamu. Tapi ketahuilah bahwa nanti kamu akan meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Orang yang mengumpulkan harta yang banyak nanti akan meninggal dunia. Orang yang tidak punya apa-apa juga akan meninggal dunia. Orang yang berbuat baik itu akan meninggal dunia. Orang yang tidak berbuat baik juga demikian akan meninggal dunia. Makanya kan ada nyanyian itu, yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek mati, semua akan mati. Silahkan kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibrahnya kepada kita, silahkan hidup sekehendak kamu, tapi ketahuilah bahwa kamu akan mati. Sebab persoalan kematian dan kemudian hidup sesudah mati inilah yang kemudian membuat manusia berbeda. Orang yang ingat terhadap kematian itu akan berhati-hati. Sekarang ini kalau kita buka WA isinya tiap hari itu meninggal dunia si A, besoknya lagi kemudian meninggal dunia. Bagi yang meninggal sudah sampai amal mereka, tapi bagi kita yang masih hidup sesungguhnya itu adalah peringatan bahwa satu waktu kita pun sesungguhnya akan sama dengan mereka, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tidak akan menghadap, semua pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wahbib masyita fa innaka mufariquhu. Silakan kamu cintai apa saja yang ingin kamu cintai, tapi ketahuilah fa innaka mufariquhu, bahwa kamu pasti akan berpisah dengannya. Jadi silakan cintai, tapi pasti akan berpisah nantinya. Sejoli yang biasanya kemudian menyatakan saya hidup semati, tapi ketika sudah meninggal salah satunya nggak ada yang ikut ke dalam kuburan. Kalau dulu bisa hidup semati itu, tapi ketika meninggal suaminya, istrinya ada-ada, sudah mas sampai di sini, nggak ikut ke dalam kubur. Yang suaminya juga begitu, istrinya meninggal dunia ada-ada, selesai, tidak ada yang ikut ke dalam kubur. Ahbib masyita fa innaka mufariquhu. Silahkan cintai semuanya, kata malaikat Jibril, tapi kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kalau kemudian kita lihat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang meninggal dunia yatba'ul mayyitu salah satu. Orang yang meninggal dunia itu akan diiringi oleh tiga. Jadi tiga. Kemudian fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang dua kembali sedangkan satu cuma yang bersama dengan dia. Apa saja yang mengiringi mayit itu? Kata Rasulullah SAW, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya. Keluarganya akan mengantarkan dia sampai ke pekuburan. Wa maluhu, hartanya juga demikian. Wa amaluhu, dan amalnya. Maka kemudian kembali yang dua itu, ahluhu wa maluhu. Kembali hartanya, kembali kemudian keluarganya ya sampai di titik kubur. Setelah itu kembali pulang. Hartanya apalagi, mobil yang dibanggakan tidak ada, kemudian mobil masuk ke sampai tepi kuburan itu, paling sampai ke pikir lorong itu.
mobil yang dicintai, sampai ke lorong gitu. Kalau keluarganya mungkin masih sampai dalam liang gitu, ikut di atas kubur gitu. Tapi kalau hartanya itu sampai ke lorong, tidak ada kemudian mobil masuk di tepi kuburan. Yang tersisa yang bersama itu adalah amal. Jadi kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Dan beramallah sekehendak hati kamu, mau berbuat baik, mau berbuat tidak baik, akan tapi fa innaka mulaqihi, kamu akan menemuinya. Jadi ada yang mengartikan dengan mulaqihi di sini adalah dengan amal, bahwa manusia itu akan menemui amal yang dia lakukan. Kalau dia melakukan hal yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang dia perbuat semasa hidupnya. Kalau dia berbuat tidak baik, maka dia akan mendapatkan balasan juga atas ketidakbaikan, keburukan yang dia lakukan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Silakan berbuat baik atau tidak baik sekehendak kamu. Fa innaka mulaqihi, tapi sungguhnya kamu pasti akan menemui amal yang kamu lakukan. Jadi artinya manusia sesungguhnya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau melakukan hal yang baik atau tidak, akan tapi konsekuensinya pasti akan ditanggung sendiri. Jadi mulaqih, ada yang menyatakan maknanya adalah bertemu dengan, menemui amalnya. Kalau amalnya baik akan mendapatkan balasan kebaikan, kalau amalnya tidak baik juga akan mendapatkan balasan ketidakbaikan. Ada juga yang memaknainya dengan mulaqi rabbika, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadham famulaqih. Bahwa di dalam kehidupan ini manusia sungguhnya ya, tadi sama-sama berjuang, berusaha keras yang nantinya dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang melakukan amal baik, ada yang tidak. Hanya saja di akhir ayat kemudian ditekankan bahwa kita semua yang melakukan amal itu pasti akan menemui amal yang kita lakukan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana balasan dari amal yang nanti kita lakukan. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada dua golongan dari manusia. Pertama adalah fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun manusia, mereka yang diberikan kitabnya biyaminih dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini lambang tentang kehormatan, kemuliaan. Karena kanan itu biasanya adalah lambang kebaikan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa makna dari hisab yang mudah? Jadi hisab tapi mudah. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang ini, beliau katakan laisa dzaka bil hisab. Itu bukan hisab. Jadi hisab yang mudah itu sebenarnya bukan hisab. Akan tapi apa? Walakinna dzalika al-ard, itu hanya ditampakkan. Jadi ditampakkan. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu ketika diberikan kitabnya itu kemudian hanya diperlihatkan amalnya. Ini kamu pernah melakukan kebaikan, ini infak, diberikan, diberitahu, ditampakkan. Kemudian juga ditampakkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Adapun perbuatan baik itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perbuatan yang tidak baik itu dimaafkan.
Jadi hanya diberitahu, ini kamu pernah mencuri dulu, diberitahu, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makna dari hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang kata Rasulullah, ya sebenarnya bukan hisab, karena hanya memperlihatkan amal yang kita lakukan. Jadi memperlihatkan amal yang kita lakukan, amal baik itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amal buruk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hisaban yasira. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nuqisha al-hisab yaumil qiyamah mudzibah. Siapa yang kemudian diajak munaqasha, dia diskusi tentang amalnya itu, maka dialah yang akan celaka karena akan mendapatkan adab. Ya mungkin kalau kita berikan bandingan di dunia ini, ada yang terlambat sana. Kamu terlambat ya? Iya, sudah masuk. Tapi kalau yang hisabnya itu berat, kenapa kamu terlambat? Wah, harusnya seperti ini. Terus diajak, ditanya bertele-tele. Ini namanya nuqishah. Ditanya mendetil. Ya kalau di persidangan itu kalau menghadapi jaksa kadang itu. Kan ada kalau pengalaman orang yang menghadapi jaksa itu kan ditanya mendetil. Pertanyaan yang satu belum terjawab kemudian tanya lagi, tanya sampai mendetil. Ini namanya nuqishah. Tapi kalau hisaban yasiran, tanya setelah itu sudah dimaafkan. Dikata Rasulullah SAW adalah al-aud, itu hanya ditampakkan amal-amal kita. Dan inilah yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surah Al-Ghasyiyah kita akan diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina iyabahum thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Maka kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ya al-ardu ini. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira sahlan bila ta'sirin. Ay la yatahaqqaqu alaihi jami'u daqaiqi a'malihi. Jadi tidak kemudian ditanya mendetil terhadap keseluruhan amal gitu. Hanya ditampakkan kemudian dimaafkan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada ahlihi masrura, kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Masruron itu kalau kemudian kita bandingkan itu sesuatu yang tersembunyi, jadi kegembiraan yang memang benar-benar merasuk ke dalam dada. Jadi kegembiraan yang sangat banget istilahnya, yang itu kemudian merasuk ke dalam diri kita, yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebab kata-kata itu tidak mewakili perasaan yang sesungguhnya. Masruran wa yanqalibu ila ahlihi masrurah. Apa makna dari yanqalibu ila ahlihi? Yanqalibu ila ahlihi itu ahlun di sini kata para mufassir, ada beberapa pandangan yang diberikan oleh para mufassir. Pertama, kalau dia mempunyai keluarga yang beriman, maka dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama masuk ke dalam surga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan alladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman dan itu diikuti oleh keturunannya, keimanannya, maka akan disandingkan, mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada keluarganya yang memang merupakan keluarga di dunia yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keluarganya yang memang keluarganya, anak, istrinya itu kemudian akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam riwayat itu disyaratkan misalnya anaknya itu lebih baik tingkatannya, itu anaknya itu anak yang soleh, misalnya dia hafid, dia kemudian menjadi anak yang soleh, orang tuanya itu standar biasa, maka nanti akan diangkat derajatnya juga dipertemukan dengan anaknya misalnya tingkat 10, orang tuanya tingkat 6, nanti akan diangkat ke tingkat 10, bukan kemudian anaknya yang turunkan ke tingkat 6. Alhaqna bihim. Jadi memang keluarganya kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak beriman maka itu tidak termasuk ke dalam keluarga. Makanya Nabi Nuh itu ketika anaknya tenggelam, kemudian Nabi Nuh itu kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya. Ibni innahu min ahli, ya Allah, anakku dia termasuk keluargaku. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Dia tidak termasuk ke dalam keluarga manakala berbeda keimanan. Artinya kemudian kata mufassir, ahlun, makna yang kedua dari ahlun itu adalah orang-orang yang sama di dalam keimanan. Jadi orang-orang yang sama di dalam keimanan. Jadi dipertemukan dengan orang-orang yang sama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian kita lihat misalnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari bagaimana mereka mencintai keluarganya. Ada yang kemudian sampai berhadapan dengan keluarganya yang tidak beriman karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ahlun yang kedua adalah yang sama di dalam satu keimanan. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ahlun di sini ketika tidak punya keluarga, dalam artian keluarga dia sendiri yang masuk surga sementara anak dan istrinya misalnya masuk neraka, maka keluarganya itu adalah keluarga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yaitu berupa bidadari. Wa yanqalibu ila ahlihi masrurah. Jadi dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Di ayat yang lain itu kemudian dikatakan ha umqra'u kitabiyah. Ini kitab saya, coba baca, penuh gembira. Ini gelambang kegembiraan. Sebab biasanya kalau orang gembira misalnya lulus, lihat kemudian pengumuman bahwasanya lulus, biasanya yang diberitahu pertama itu adalah orang terdekatnya. Diberitahu kepada ayah, ibunya, ayah saya lulus, alhamdulillah, ibu saya alhamdulillah lulus. Dalam ayat yang lain itu kemudian dengan penuh kebanggaan itu kemudian mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Ini loh, ini kitab saya. Ini coba lihat, coba baca. Gembira, bangga karena kemudian dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang dia lakukan. Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, terkait dengan tadi kitab yang dari belakang gitu, kemudian dia sampai berteriak celaka. Belum. Oh itu. Tidak hubungannya tadi kan Ustaz menyampaikan itu kan. Itu. Artinya dengan keselamatan orang kan ada di kubur. Kalau sudah kuburnya selamat, maka kemudian apa korelasinya tentang kubur dengan yang hisab nanti yang masalah kitab di kanan atau ini? Kubur itu memang dikatakan sebagai marhalah di mana disitulah kita akan bisa melihat apakah seseorang itu akan selamat atau tidak di akhirat itu. Kalau di dalam kubur itu selamat, maka insya Allah dalam perjalanan selanjutnya itu akan selamat. Tapi kalau di dalam kubur itu sudah banyak mengalami kesulitan, maka itu tanda
bahwa dia akan banyak lebih lagi mendapatkan kesulitan pada hari kiamat, pada padang mahsyar. Jadi gambarannya dia akan mendapatkan, karena itu merupakan apa dikatakan siksa awal terhadap amal yang dia lakukan, yang nantinya yang sebenarnya akan dia dapatkan nanti di akhirat ketika semua amalnya itu sudah dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang sudah menjadi gambaran awal tentang apakah dia termasuk ke dalam golongan yang selamat atau tidak. Itu dikubur. Jadi kalau dikuburnya itu sudah tenang, diberikan keberkahan oleh Allah, maka insya Allah perjalanan selanjutnya dia akan mendapatkan ketenangan juga. Jadi itu kubur. Ya, maksud saya kan tadi kan sudah selamat kalau dikubur. Kenapa muncul itu nanti? Maksudnya apakah nanti ada kebijakan dari Allah ya pada yaumul hisab nanti itu kanan lebih bagus, lebih sedikit itu amannya? Apakah di situ ada prerogatif Allah walaupun ada tauhid di situ, la ilaha illallah walaupun dosanya banyak? Apakah di situ yang kan kita kanan atau kiri kan karena perbuatan kita kan? Ya. Nanti kan ada yang disebut dengan syafaat kubro dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari orang-orang yang solih, itu kan juga ada. Artinya ada banyak faktor yang nanti akan mempengaruhi perjalanan selanjutnya. Apakah kemudian dia yang tadinya misalnya sesungguhnya masuk ke dalam neraka, tapi kemudian ada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian masuk surga, itu adalah hal yang kemudian kita tidak tahu. Tapi yang pasti kubur itu adalah gambaran awal tentang apa yang akan dihadapi oleh yang bersangkutan mayit itu nanti pada hari kiamat. Ya, apakah kemudian mendapatkan syafaat itu kan ya kita tidak tahu. Apakah nanti termasuk ashabul a'raf? Kan ada yang disebut dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf kan yang tengah-tengah itu dalam surat Al-A'raf itu. Posisinya sama itu antara amal baiknya dengan amal buruknya. Jadi belum bisa masuk surga tapi tidak masuk ke neraka. Cuma kemudian diperlihatkan tentang penduduk neraka sehingga mereka kemudian ngeri, ya Allah jangan masukkan kami ke neraka. Setelah itu kemudian diperlihatkan surga, ya Allah mudah-mudahan kami masuk ke dalam surga. Ini masa penantian yang mereka kemudian harap-harap cemas. Belum masuk surga, lam yadkhuluha. Mereka belum masuk, tapi sangat berharap bahwasanya mereka akan masuk surga. Cuma kemudian tetap diperlihatkan dua-duanya, neraka seperti ini, ngeri mereka, jangan-jangan masuk ke neraka. Lihat surga, betapa nikmatnya surga. Jadi artinya sekali lagi tentang kubur itu adalah gambaran awal sesungguhnya tentang kehidupan selanjutnya, apa yang akan dialami oleh mayit itu nanti pada hari kiamat. Karena kalau di dalam kubur itu kan belum ada yang hisab, itu kan nanti di akhirat itu. Mungkin saja di situ kan ada doa-doa dari anak, atau kemudian ada amal yang masih mengalir kepada dia. Selama masih ada bumi itu kan, selama masih ada bumi belum kiamat, maka masih ada kemungkinan dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat dari amalnya. Mungkin pernah melakukan amal jariah itu kan terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya kemudian dia mengatakan ini adalah kehidupan kedua. Walaupun dia sudah meninggal dunia, akan tetapi ada amal yang terus mengalir kepada dia, dari sedekah jariah, ilmu yang tafa'u bihi, atau anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya.
atau malah kemudian sebaliknya ada dosa jariah. Waktu di dunia dia gemar melakukan sunnah sayyi'ah, yang itu kemudian diikuti oleh orang sesudahnya, maka dia tetap akan mendapatkan keburukan. Atau misalnya kalau sekarang mengupload di grup WA hal-hal yang sifatnya porno, pernah disampaikan dulu oleh Ki Haji Abdullah Khalil, itu kemudian disampaikan lagi kepada orang lain, itu terus berantai. Dia yang mengirim itu akan terus mendapatkan dosa dari apa yang pernah dia lakukan, terus berantai. Apalagi kemudian terus berantai sampai hari kiamat itu. Menguploadnya satu kali akan, tapi kemudian pesan berantai yang itu tidak baik itu akan terus mengalir kepada dia dosanya. Na'udzubillah. Jadi itu gambaran awal. Baik, saya lanjutkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Dari belakang punggungnya itu kenapa tidak dari tangan kanan? Para ulama menyatakan bahwa tangan kanannya itu terbelenggu, jadi terikat sehingga tidak bisa menerima. Jadi dia menerimanya dari tangan kiri atau miwara'i dhahri, dari belakang, yang gambarannya itu juga bahwa itu pertama sebagai kehinaan kepada dia. Jadi kehinaan kepada orang itu. Karena kalau seseorang diberikan langsung dari depan, diterima dengan tangan kanan, itu adalah sesuatu yang terhormat. Tapi kalau diberikan dari belakang itu kan tandanya dia orang yang tidak terhormat. Nerimanya juga dengan tangan kiri. Atau juga lambang bahwasanya dia itu malu untuk memperlihatkan kitabnya. Kalau orang yang beriman tadi yang menerima dengan tangan kanan itu menyatakan ha umqra'u kitabiyah, ini kitab saya, baca. Alhamdulillah, ini amal-amal saya, bangga terhadap amalnya. Maka orang-orang yang menerima dengan tangan kirinya atau miwara'i dhahri itu merasa malu. Karena apa? Karena kitabnya itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak ingin dia saksikan sendiri, apalagi kemudian disaksikan oleh orang lain. Kita sudah pernah bahas itu, kalau di dunia ini kita bisa menyembunyikan perbuatan tidak baik itu, tapi nanti kalau di akhirat tidak ada yang kemudian bisa kita sembunyikan. Maka miwara'i dhahri itu juga lambang bahwasanya dia sangat malu sesungguhnya terhadap amal-amal yang pernah dia lakukan, yang mungkin dulu dia sembunyikan dari mata orang banyak, berzina di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, mencuri tidak ketahuan oleh orang lain, maka dia tidak ingin bahwa itu diketahui oleh orang lain. Lambang kehinaan juga lambang bahwasanya dia itu malu kalau kitabnya itu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu diketahui oleh orang lain. Fasawfa yad'u thubura, dan kemudian dia berseru thubura, celaka. Di dalam surah Al-Kahfi itu kan ada gambaran ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kitab apa ini kok semuanya itu tertulis, yang kecil yang besar semua itu ada. Yad'u thubura, celaka, dia katakan celaka. Dia menjerit dengan penuh kengerian. Nah, kemudian akan mendapatkan a'udzubillah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kemudian la tad'ul yauma thuburan wahidan. Bukan hanya mengucapkan satu kali kecelakaan itu, tapi kemudian suburun katsira, berkali-kali dia mengucapkan kata celaka. Kenapa?
karena pada saat itu sudah tidak ada yang namanya kematian. Kalau sudah mati ya mungkin tidak merasakan apa-apa, tapi itu tetap hidup dan mendapatkan siksa yang di dalam gambaran yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali ini sudah gosong kulitnya, kemudian jadi kulit yang baru lagi, sehingga tetap merasakan namanya azab. Sumurun katsir, berkali-kali mereka berteriak celaka, celaka, wa yasla sa'ira, dan masuk ke dalam neraka sa'ir yang terus menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, di dua ayat terakhir ini kemudian diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Kenapa mereka menerima amal kitabnya dengan tangan kiri atau miwara'i dhahri, dari belakang? Pertama, di situ dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika di dunia dia itu sangat bersenang-senang di tengah-tengah keluarganya, berfoya-foya, tidak memperdulikan, yang penting dia kemudian senang. Ada yang disebut dengan hedonisme pada masa sekarang, yang beranggapan bahwa hidup itu memang hanya bersenang-senang. Innahu kana fi ahli masrura. Di dalam Al-Quran sudah diberikan gambaran itu, bahwa mereka memang ketika di dunia ya pokoknya senang saja, memperturutkan hawa nafsu. Jadi memperturutkan hawa nafsu, ingin berzina, berzina, ingin mencuri, mencuri, semua hawa nafsunya kemudian diperturutkan. Yang penting dia senang, tidak peduli apakah itu melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apakah yang dia lakukan itu menyakiti orang lain, tidak peduli apakah itu melanggar hak orang lain, yang penting baginya dia itu senang. Dan yang kedua, innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan kembali, sebab orang yang sadar bahwasanya dia itu akan kembali kepada Allah pasti akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah itu kan menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang mampu menguasai dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Wal ajizu, tapi orang yang bodoh, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa, yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, sementara dia kemudian berangan-angan bahwasanya dia itu akan selamat. Jadi memperturutkan hawa nafsu. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu Maha melihat apa yang dia lakukan. Iya. Semua amal baik itu buruk ataupun yang baik dicatat oleh Allah. Kalau misalkan orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat kepada Allah, lalu Allah mengampuni, apakah catatan yang tidak baik itu tetap ada? Apakah catatan yang tidak yang dilakukan yang tidak baik itu atau yang tidak itu kemudian apakah tetap ada di catatan itu? Sebab Allah itu kan Maha Pengampun. Kemudian orang itu menyadari akan perbuatannya itu kemudian minta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengampuni. Di dalam kosakata bahasa Arab itu kan ada yang disebut dengan al-afu dengan al-ghafur. Ghafur dengan al-afu. Kalau al-afu itu dihapus sehingga kemudian tidak ada lagi. Tapi kalau ghafur itu dia menyatakan bahwa itu ditutupi. Jadi
Jadi catatannya itu ada tapi kemudian ditutupi. Jadi ya ghafur. Cuma kemudian di dalam berbagai ayat itu kan ada amal orang yang bertobat, misalnya illa man taba wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat dan kemudian mengerjakan amal saleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala yubaddilu fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sayyi'ah mereka, keburukan mereka malah kemudian dibalik, diganti dengan kebaikan. Jadi yang tadinya tertulis tidak baik malah kemudian karena bertobat ditulis dengan kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dari berbagai istilah itu ada yang memang kemudian dihapus, ada yang kemudian ditutupi, ada yang malah dibalik itu. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang benar-benar bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal soleh, maka catatan amal yang tidak baiknya itu hilang, yang malah berganti dengan catatan amal baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mudah-mudahan bisa mendapatkan hisaban yasirah itu. Artinya kalau kita lihat dari apa yang terjadi kepada orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri atau miwara'i dhahri, mereka itu dulu bersenang-senang dan kemudian mereka tidak mereka juga tidak yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dihisab dengan hisab yasirah, ya kembalikan dari itu. Mereka ketika di dunia itu kadikun ila rabbihi kadhan ila rabbika kadhan, benar-benar berjuang untuk melakukan amal soleh. Makanya kemudian ada ungkapan dari ulama, la rohata fid dunya, berusaha untuk berbuat yang terbaik. Dan kemudian kita lihat juga apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika banyak manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat ini para ulama menafsirkan dengan hisaban yasirah tadi, atau bahkan bighairi hisab, tanpa hisab, hisaban yasirah. Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sungguhnya bukan hisab, tapi al-ardu, hanya diperlihatkan. Kalau hisab itu kan dihitung, kamu ini tanyakan secara mendetil, nuqishah. Tadi cuma diperlihatkan, ini kamu seperti ini, sudah langsung masuk surga. Diperlihatkan, amal baiknya diberi balasan, amal buruknya dimaafkan. Itu satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan pesan 4 hal ini. Sebarkan salam, berikan makan, Jumat barokah. Kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahim, dan yang keempat adalah sholatlah ketika banyak orang masih sedang tidur, sholat malam. Ini 4 kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau ingin dipermudah, ya permudahlah juga orang lain. Seperti yang pernah saya sampaikan, Rasulullah pernah menyampaikan, kana fi man kana qablakum, ada orang sebelum kalian, ketika dilihat amal baiknya itu mungkin berkaitan dengan amal ibadah untuk tidak ada itu, tapi dia mempunyai satu aspek positif. Apa? Dia suka mempermudah orang. Ada orang meminjam kepada dia, sudah tiba waktunya, kalau tadi besok itu tak apa-apa, bila nanti besok bajar. Jadi mempermudah orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lebih berhak untuk mempermudah
Jadi dia yang tidak punya catatan kebaikan, tapi karena dia suka mempermudah orang lain, ya tentu saja tetap ada dasar imannya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Jadi artinya kalau ingin dimudahkan, ya permudah juga. Jangan suka mempersulit orang lain. Sebab di dalam hadis Rasulullah kan juga mengisyaratkan man yassara ala mu'sirin, siapa yang mempermudah, berikan kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, permudahlah juga orang lain. Karena bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka seperti itulah juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan